Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tabiin Nur Arifin dari Prodi Teknik Mekatronika Universitas Trunojoyo Madura. NIM saya 19491110070 dan dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan atau mengerjakan soal ujian akhir semester dari mata kuliah pemrograman lanjut. Pada soal A atau soal dengan nomor induk mahasiswa genap, saya mendapatkan materi tentang pointer. Di sini pointer adalah menunjuk suatu variabel. Karena menunjuk suatu variabel, maka pointer wajib memiliki alamat dari variabel yang ditunjuknya. Kadangkala dalam program yang besar, penghematan memori ini wajib untuk dilakukan. Dengan mekanisme copy dan paste, nilai variabel satu ke dalam variabel yang lain akan sangat memboroskan memori. Dengan mekanisme pointer, suatu variabel dalam suatu fungsi dapat diakses oleh fungsi yang lain. Nah, alamat dari variabel. Misalkan kamu memiliki variabel X dan terletak di memori 0 kali 000001. Jika kamu ingin memasukkan nilai 100 ke dalam variabel X, maka prosesor harus membawa nilai 100 yang Anda masukkan ke dalam variabel X tadi yang terletak di alamat memori 0 kali 000001. Hal yang perlu kamu ketahui adalah setiap variabel ternyata memiliki ukuran bit yang berbeda-beda dalam memori. Sebagai contoh, suatu variabel bertipe integer memiliki ukuran 4 bit dalam memori. Maka variabel tersebut akan menempati 4 kopling lokasi dalam memori. Misalkan 0 kali 000001, 0 kali 000002, 0 kali 000003, dan 0 kali 000004. Berikut tadi adalah merupakan 4 kopling lokasi dalam memori yang terdapat dari integer. Jika terdapat dua buah variabel bertipe integer yang bersebelahan, maka alamat variabel pertama terletak di 0 kali 000001 dan variabel keduanya terletak di alamat 0 kali 000005. Alamat memori ini menggunakan bilangan heksadesimal yang ditandai dengan awalan 0 kali, sehingga jika suatu variabel menempati blok ke-10 dalam memori, maka alamatnya adalah 0 kali 00000A. Nah, pada materi pointer terdapat submateri, yakni materi difference. Nah, difference atau bisa disebut dengan simbol dan merupakan suatu operator yang berfungsi untuk menanyakan alamat dari suatu variabel. Apabila kamu memberikan simbol dan pada awal variabel atau pada sebelumnya variabel dan mencetak hasilnya pada jendela CLI, maka yang akan tercetak adalah alamat dari variabel tersebut, bukan nilai yang ditampung variabel seperti yang sebelumnya. Nah, variabel kan di sini menempati 4 kopling lokasi dalam memori. Nah, pada difference yang tercetak adalah alamat dari variabel. Nah, ini contohnya. Alamat variabel A adalah 0 kali 9 FFE3C. Nah, kalau tidak diberi simbol dan hasilnya adalah atau yang dicetak adalah nilai variabel A adalah 5.
Selanjutnya adalah materi atau submateri reference. Reference di sini menggunakan simbol bintang yang merupakan suatu operator yang berfungsi menyatakan suatu variabel adalah variabel pointer. Sama halnya dengan operator difference, peletakan simbol operator reference diletakkan di awal variabel atau di sebelum variabel. Operator reference ini akan membuat suatu variabel pointer untuk menampung alamat. Berikut adalah contoh programnya. Nah, di sini terdapat reference B untuk mendeklarasikan variabel B sebagai pointer. Nah, pada cout isi dari variabel B adalah nilai yang tertampung dalam variabel B adalah, lalu hasil outputnya nilai variabel A adalah 5 karena yang di input A sama dengan 5. Alamat variabel A ini karena menggunakan difference, jadi hasilnya atau hasil outputnya yang tercetak adalah 0 kali 9 FFE34 seperti yang sebelumnya. Lalu isi dari variabel B yang menggunakan simbol reference atau bintang adalah yang tercetak adalah sama seperti nilai variabel A. Nilai yang tertampung dalam variabel B ya sama dengan nilai variabel A yang tanpa menggunakan simbol reference atau difference, yakni adalah 5. Setelah mengerjakan soal nomor 1 yakni membuat video tutorial berkaitan dengan materi pointer, selanjutnya saya akan mengerjakan soal buatlah program sederhana mengenai perankingan nilai siswa suatu sekolah. Ketentuannya yakni data masukan input berupa NIM, nama siswa, dan nilai minimal 10 data. Banyaknya data yang dimasukkan bersifat dinamis atau sesuai keinginan user. Lalu luaran pertama yang diinginkan adalah sistem memberikan ucapan selamat pada siswa dengan nilai tertinggi. Lalu tampilkan nilai rata-rata sejumlah siswa yang dimasukkan oleh user. Lalu luaran kedua adalah rankingan selengkapnya, yaitu ranking nilai tertinggi hingga terendah. Nah, jadi kurang lebih programnya seperti ini. Saya memasukkan include iostream, include stdlib.h, dan using namespace. Lalu saya memasukkan struct dengan variabel raport, tipe data integer dengan variabel name, tipe data char dengan variabel nama. Di sini terdapat array yang memiliki 20 karakter, maksimal 20 karakter. Lalu saya memasukkan juga tipe data integer dengan variabel nilai. Selanjutnya saya memasukkan input main dengan tipe data integer variabel x, lalu rata sama dengan 0, memasukkan tipe data float variabel hasil rata, lalu struct rapot mahasiswa, variabelnya rapot mahasiswa dengan array karakter maksimal 100. Selanjutnya saya memasukkan cout dengan tampilan masukkan jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswa ini yang akan dimasukkan sesuai user atau minimal 10 mahasiswa.
dengan C in X. Lalu saya memasukkan rumus seperti ini. Rumus ini maksudnya menampilkan mahasiswa pertama dan seterusnya sampai sesuai user dengan NIM, dengan nama dan nilainya. Setelah itu saya memasukkan rumus untuk memanggil ucapan selamat kepada mahasiswa dengan nilai yang tertinggi. Jadi rumusnya seperti ini. For integer n sama dengan 0, n lebih kecil, x min 1, n plus plus. Lalu saya menampilkan seperti ini dari rumus yang di atas tadi. Nanti akan menampilkan selamat kepada mahasiswa dengan nilai, dengan nama siapa, dengan nilainya berapa, lalu dengan urutan nilai tertinggi dari seluruh mahasiswa, yaitu di bawah ini. Maksudnya jadi ini selamat kepada yang ranking pertama dengan nilai yang paling tinggi. Lalu di bawahnya ini menampilkan urutan nilai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Selanjutnya saya memasukkan rumus untuk mencari nilai rata-rata dari sejumlah mahasiswa tadi. Kira-kira di running pertama-tama muncul tampilan masukkan jumlah mahasiswa. Pada soal kita disuruh memasukkan 10 data mahasiswa. Nah, mahasiswa yang pertama NIM-nya 01, namanya Angga, nilai Angga 88. Mahasiswa kedua NIM-nya 02, namanya Doni dapat nilai 92. Lalu mahasiswa ketiga NIM-nya 03, nama Hadi mendapatkan nilai 65. NIM mahasiswa keempat 04, namanya Gilang, nilai Gilang 77. Mahasiswa yang kelima NIM-nya 05, namanya Bahar, nilainya Bahar 83. Mahasiswa ke-6 06, namanya Rendra, nilainya 87. Lalu mahasiswa ke-7 NIM-nya 07, namanya Hendra, nilainya 79. Lalu mahasiswa ke-8 NIM-nya 08, namanya Suci, nilai Suci 76. Mahasiswa ke-9 NIM-nya 09, namanya Wasil, nilainya 67. Lalu mahasiswa yang terakhir NIM-nya 10, namanya Jamal. Kita coba Jamal dengan nilai yang tertinggi 98.
Jadi kita lihat apakah Jamal memiliki nilai tertinggi dan mendapat ucapan selamat. Nah, di sini sudah ditampilkan selamat kepada Jamal dengan nilai 98. Dan dengan urutan nilai tertinggi dari seluruh mahasiswa yaitu di bawah ini. Jamal NIM 10 nilainya 98. Lalu selanjutnya Doni NIM 2 nilainya 92. Selanjutnya Angga NIM 1 nilainya 88 dan seterusnya ya. Lalu setelah penampilan ranking, di sini terdapat nilai rata-rata dari jumlah 10 mahasiswa tersebut. Nilai rata-ratanya adalah 81. Ya, jadi sekian dari program saya dari nomor 2. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.